Jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan apa itu COVID. Sejak kejadian sebenarnya bulan Desember itu muncul informasi bahwa ada wabah yang sangat cepat berkembang. Nah ini progresnya gitu. Kebetulan saya ikut menangani sejak awal. Jadi begitu ada informasi di Wuhan muncul dari pasar basah ya, seperti pasar di Indonesia lah, pasar basah ini bahwa ada virus baru yang belum dikenali seperti apa karakternya, berpindah ke orang dan menjadi penyakit dan sangat cepat. Cara pindahnya itu gimana? Jadi waktu itu, ini kan semuanya ini orang belajar dari kejadian ini karena memang shock, kita nggak tahu apa-apa. Muncul ada yang tadinya ngomong itu kelelawar, ada dari dari ular, Dari binatang buas. dari binatang itu pindah ke orang, ditularkan di pasar, kemudian secara cepat menyebar. Nah di sana kemudian ada case ternyata orang-orang Indonesia juga banyak yang di sana yang harus diselamatkan. Nah kemudian kami sempat rapat di beberapa tempat di Seknek, kemudian diputuskan bahwa itu akan dievakuasi ke Pulau Natuna oleh Bapak Presiden yang memutuskan Bapak Presiden untuk tempatnya itu. Dibawalah ke sana nantinya. Kemudian proses berlanjut, kita juga masih tenang-tenang saat itu. Bahkan kita akhirnya semacam orang-orang luar itu nggak percaya pada kita. Masa Indonesia tidak tertular, padahal orang-orang Cina dari daratan sana, dari Wuhan dan sebagainya datang ke Bali itu puluhan ribu. Secara ilmu pengetahuan nggak logis bahwa orang datang ke sana nggak ada yang tertular. Nah ini cukup menarik. Nah kemudian WHO mulai menyampaikan bahwa ini ada kondisi seperti itu, kemudian sampai dinyatakan pandemi. Pandemi itu bahwa ini sudah menyebar di sebagian besar seluruh dunia menyebar. Dan kemudian baru muncul pada sekitar bulan Maret muncul di Indonesia dan kita mulai agak tergagap juga. Kaget kita, ini shocknya cepat sekali karena serangannya cepat sekali. Kemudian kita pelajari, kita juga di sini didukung oleh banyak tim-tim ahli. Saya juga jadi belajar masalah penyakit ini. Ilmu saya ilmu batu sebenarnya, saya orang geologi. Taunya batu zaman dulu kita tahu, tapi saya percaya bahwa ada suatu evolusi. Kenapa terjadi seperti itu? Virus ini kan orang juga nggak tahu apakah ini makhluk hidup beneran atau tidak, itu nggak tahu. Apakah dia binatang atau dia tumbuhan, nggak tahu. Ini binatang paling sederhana ya, sangat sederhana itu muncul. Ini menjadi menarik karena apa? Ini mungkin terjadi karena apa? Ada perubahan lingkungan. Jadi karena ada perubahan lingkungan, binatang-binatang menyesuaikan. Kalau orang geologi percaya sekali dengan itu karena pelajarannya seperti itu. Contohnya ya, mungkin kamu belum tahu bahwa mamalia yang besar yang sekarang hidup di laut, ikan paus, itu kalau di ronsen siripnya itu jari-jari seperti jari seperti ini, dan dia binatang melahirkan. Jadi bukan ikan, dia bernafasnya dengan paru-paru. Itu dia menyesuaikan dengan alam, dia beradaptasi dengan lingkungannya. Pada saat itu kan banyak air, kemudian dia binatang darat mamalia berubah menjadi binatang laut. Ini terjadi di makhluk seperti itu. Karena apa? Kita mengganggu lingkungan. Manusia itu terlalu dominan untuk merusak alam sehingga terjadi banyak perubahan. Nah, akhirnya berdampak pada manusia itu sendiri. Mungkin ini karma kali ya. Ya bisa dikatakan itu bahasa-bahasa yang zaman dulu untuk menerangkan, karena susah menerangkan, akhirnya dikatakan karma. Tapi ada yang orang percaya gitu. Kalau kita, makanya kita punya tagline, kalau kita menjaga alam, alam itu kan menjaga kita. Karena apa? Alam itu kan yang memproduksi oksigen untuk kita. Kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi anak-anak muda itu seharusnya mulai sekarang lebih paham terkait dengan bagaimana mengelola alam. Kalau enggak, yang terjadi itu karena kerusakan lingkungan, kita sendiri menjadi makhluk yang lemah, akhirnya mudah terserang itu. Nah itu ceritanya terkait dengan COVID. Nah kemudian mendalami lagi, saya juga baru tahu karena banyak ahlinya di sini. Si COVID ini ternyata di dalamnya isinya protein dan di luarnya itu lemak. Nah, karena posisinya seperti itu, dia kalah sama sabun. Karena dia larut kulitnya, dia mati dengan sabun. Kenapa kita harus cuci tangan? Nah, kemudian kita tahu lagi bahwa penularannya, dia hidupnya hanya di rongga hidung, saluran pernafasan di situ, maka keluar lewat droplet. Nah yang kita jaga supaya dia tidak kena kita, makanya kita pakai masker dan jaga jarak. Karena kalau bersin
Ya kalau bersin mau sengaja atau enggak 2 meter juga nggak nyampe. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi akhirnya keluar bahwa kamu harus cuci tangan karena dia hancur pakai cuci tangan, harus pakai masker supaya tidak masuk karena pintu masuknya cuma 3, mulut, hidung, mata. Cuman kebiasaan kita itu seringkali susah untuk mengendalikan tangan kita ini seperti itu, tangannya masuk ke sini, terus nanti gini, terus nanti mata kita gatel. Padahal droplet itu kalau kena di seperti ini ya, ini bisa bertahan bisa 1 hari lebih. Kalau kita sudah sentuh ini, kemudian sentuh ke sini masuk yang lain apa? Kalau mau makan, kita harus cuci dulu, hancur dia, jadi aman. Saya di awal-awal di kantor sini, saking trauma waktu itu takut. Orang kan melihat Jakarta itu episentrumnya Indonesia waktu itu, merah semua di sini. Dan BNPB ini adalah episentrumnya Jakarta karena banyak orang datang ke sini. Dan kami berkantor mulai dari hari pertama sampai 3 bulan itu di sini. Saya juga tidur di situ. Ini terjadi seperti itu. Bahkan saya waktu itu semua direktur saya suruh beli, satu-satu direktur itu beli microwave. Karena apa? Dia kalah juga dengan panas. Makanya kalau beli makanan dari tukang-tukang itu saya masukkan dulu, putar 1 menit lebih dengan suhu di atas 60, mati dia. Jadi kita pakai otak kita saja, logika saja, karena kita nggak ngerti musuh kita sebenarnya kayak apa. Orangnya nggak kelihatan, tapi kita tahu kelemahannya. Makanya tadi Sun Tzu sangat bagus, kenali musuhmu, kenali dirimu, kenali medan perangmu. 1000 kali kamu perang, 1000 kali kamu menang. Artinya kita strategi kita, gunakan kekuatan kita, gunakan akal kita. Nggak perlu tahu terlalu dalam, karena kita juga nggak tahu. WHO aja beberapa kali berubah-ubah. Elmo, jadi kalau di kalangan anak-anak muda, teman-teman milenial ini mungkin 17 itu malah sudah pasca milenial, sebelum milenial malah. Itu melihat kondisi yang saya ceritakan tadi tentang COVID, itu seperti apa sih? Takut nggak dengan kondisi COVID atau nggak ada masalah apa-apa dengan COVID ini? Kira-kira seperti apa? Kalau saya lihat teman-teman saya sih ada yang takut, ada yang enggak gitu juga. Macam-macam ya, persepsinya macam-macam. Ada yang nggak berani keluar, ada yang diem aja di rumah. Sampai segitunya nggak berani keluar. Tapi ada juga yang ngayang-ngayang udah nggak pakai masker. Itu yang lebih parah lagi tuh. Ya. Yang saya diatur itu. Jadi tadi saya akan sampaikan bahwa kondisi dunia ini sekarang udah berubah dengan adanya COVID. Ini seperti ya anggap aja keluarga baru lah. Jadi kita sama dengan kita hidup bareng, ada ular, ada buaya, sama. Ini ada makhluk baru tapi nggak kelihatan, kecil. Berdamai jadinya kita mau. Kalau di bencana kita ngomong living harmony with risk. Itu resiko. Jadi tidak akan menjadi disaster, tidak akan menjadi bencana kalau kamu nggak mendekat. Sama dengan kamu kalau nggak mendekat buaya juga nggak dicaplok buaya kan. Asal kita tahu jaraknya dan harus ngapain. Nah itu yang penting tadi, makanya kita harus tahu virus itu apa, sehingga kita bisa memproteksi diri. Nah dengan itu kamu bisa ngembangkan. Kalau mau hidup di dunia yang sudah ketambahan makhluk ini, itu seperti apa? Tidak perlu terlalu takut. Kalau kita tahu buayanya di 1 kilometer dari kita, kenapa kita harus takut? Tetapi kalau jaraknya tinggal 1 meter ya kita perlu takut, gitu loh. Jadi kalau kita tahu bagaimana cara menghandle itu, bagaimana menanganinya, nggak perlu takut karena sebenarnya simpel sekali. Karena ini masalah hanya masalah kebiasaan. Nah saya kira gini, sekarang ini karena ini sudah ada perubahan, harus beradaptasi, dan ini harus ada sosial baru. Artinya bahwa kamu harus bisa menegur, jangan ragu-ragu untuk menegur. Kamu harus pakai itu. Ditegur gimana, Pak? Ini kan kita harus menciptakan sebagai sanksi sosial. Sama dengan waktu awal-awal orang dilarang merokok, dikasih tanda. Nggak negor, nggak apa-apa, kamu ide aja bikin poster di sini daerah zona pakai masker. Nanti lama-lama malu dia. Ide aja, anak-anak muda itu kan banyak idenya ya, gambar bahwa zona ini adalah wilayah nggak pakai harus pakai masker. Masker gitu. Ya pasang aja, nggak usah ngomong, kita daripada kita konfrontasi sama temenmu sendiri dikasih itu. Tetapi lama-lama perkembangan zaman ini kan orang sudah mulai ada aturan dilarang merokok, tempelin aja dilarang merokok. Akhirnya orang kan malu. Sekarang orang kan merokok di ruangan kan malu sekarang. Nah, kamu bikin stigma kayak gitu. Itu saya kira kreatif anak-anak.
apalagi kalau bisa menciptakan dengan menggunakan, kan keahliannya anak-anak ini kan gunakan media sosial, infografis, pesan-pesan disampaikan, itu luar biasa. Harus seperti itu. Tegur saja dan kemudian cuci tangan, jaga jarak. Yang susah itu jaga jarak. Itu susah. Itu juga jaga jarak. Kita naik motor masih pengen bareng-bareng, apalagi kalau sama pacarnya ya. Ya saya pesannya ya cuman sebenarnya yang sesederhana itu ya. Jadi kita harus menerapkan itu dan selalu harus diingatkan. Ya, selalu mengingatkan untuk melakukan itu. Dan yang penting lagi kasih contoh. Jangan malu untuk menerapkan contoh itu. Walaupun lingkunganmu nggak pakai masker, kamu dianggap paranoid, lebih baik kamu selamat deh. Kamu pakai aja, kasih contoh. Kalau mereka masih belum tertarik, bikin identitas yang menarik untuk mereka. Jadi kamu bikin satu grup gitu, anak-anak muda pakai seragam. Masker itu adalah style baru begitu. Ya, itu nanti ini karena belum biasa saja, tapi kamu harus seperti itu. Pak, ada nggak perlakuan khusus buat kota-kota yang padat supaya semuanya ikut peraturan-peraturan pemerintah? Apakah ada? Ya kita tuh sebenarnya hitungannya memang kota-kota yang padat, yang umumnya memang munculnya kasus paling banyak kan di daerah padat, karena ini kan sifatnya kalau semakin kita berdekatan semakin potensi untuk tertular tinggi. Nah yang lebih penting lagi sebenarnya data-data kasus. Jadi saat ini kan kita tahu kasus yang besar itu di Jakarta, Surabaya. Jakarta udah mulai menurun, tetapi Surabaya dan sekitarnya Jawa Timur naik tinggi. Kemudian di Kalimantan Selatan, kemudian di Sulawesi Selatan tuh mulai tinggi. Kita langsung fokus untuk membantu mereka. Contoh Jawa Timur kita perkuat dengan adanya testing yang lebih masif, laboratorium kita bangun di sana. Kemudian rumah sakit darurat juga kita tambahkan di sana, kita bantu. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak kebanjiran pasien di rumah sakit rujukan. Sistemnya seperti mengelola banjir. Jadi untuk tahap pertama kalau ketahuan ada orang yang terindikasi terkena COVID atau mereka berhubungan dengan orang yang kena COVID, itu sebisa mungkin kalau tidak ada gejala di karantina di rumah dulu, diisolasi di rumah dulu. Nah, kalau memang rumahnya tidak memadai, itu di tingkat RW saja mungkin disediakan satu rumah untuk dievakuasi atau diisolasi di situ. Seperti contoh kalau yang lebih besar lagi, kami menyiapkan Wisma Atlet itu rumah sakit darurat sekaligus untuk Wisma untuk karantina. Ini besar sekali loh, ini mengalahkan Wuhan karena kapasitasnya bisa 22.000 kamar. Itu besar sekali Indonesia itu bisa nampung itu, sehingga tidak sampai kebanjiran. Ditampung dulu di tingkat warga, dan kekuatan kita di situ, kegotong royongan kita, kerukunan, kegotong royongan, karena intinya di sana, bukan di rumah sakitnya. Begitu ke rumah sakit kebanjiran, sekelas Amerika saja yang fasilitas kesehatan sangat bagus, kolaps dia, karena semuanya langsung masuk ke rumah sakit, bukan ditahan di sini. Amerika kan nggak kenal tetangga, kalau kita masih bisa titip ke tetangga, titip di situ sehingga tidak terjadi banjir pasien. Dan itu ada angkanya juga, kita bisa lihat berapa sih pengguna rumah sakit itu, berapa bed yang terpakai. Di Jakarta pernah kita kesulitan penuh rumah sakitnya, itu sekitar antara Maret sampai pertengahan April itu sangat tinggi. Sekarang udah turun di bawah 50%. Artinya apa? Sekarang mudah orang untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan artinya bahwa penularan menurun, sudah mulai menurun. Meskipun angkanya menunjukkan kok meningkat terus, karena perintahnya saat ini untuk menangani ini, lakukan testing yang masif. Kita sudah mampu saat ini sampai ke angka 20.000 sehari, yang dulunya hanya 350 awal-awal, 20.000 dengan target 30.000 nantinya, tapi sekarang sudah mencapai itu. Kemudian lakukan tracing, artinya kita ketahui asalnya dari mana. Tracing itu yang agresif, kita kejar. Ini nulari siapa? Kan nanti ada klaster-klaster ini, penyebabnya dari goa, dari gereja waktu itu di Bogor itu,
Itu klaster. Sekarang muncul lagi kira-kira klaster-klaster pasar, kan ketemu di pasar-pasar itu banyak menularkan. Itu kita kejar betul sehingga kita tahu rangkaiannya, oh ini menularkan siapa keluar siapa. Itu kita langsung begitu ketemu isolasi dia sehingga tidak mampu menyebarkan lagi. Nah, strateginya seperti itu. Ini yang kita lakukan. Jadi kota-kota besar yang memang risikonya tinggi langsung kita perkuat. Deburan ombak ini takkan kemana-mana. Hijaunya hutan ini takkan kemana-mana. Tetesan embun ini takkan kemana-mana. Megahnya gunung ini takkan kemana-mana. Indahnya negeri ini takkan kemana-mana. Menanti dengan sabar selagi Ibu Pertiwi bernafas kembali. Agar langit kembali biru, air kembali jernih, dan tanah kembali subur. Penantian yang sama juga tengah kita jalani. Penantian yang disertai harapan dan keyakinan bahwa semakin disiplin kita memisahkan diri, semakin cepat kita dapat bersatu kembali dan menikmati indahnya negeri ini. Saya dengar-dengar yang bapak tugas di sini mau nggak pulang-pulang. Iya, nah, coba ikut saya deh sini. Ini kantorku kelihatan mewah ya, tapi ini ruang kerja saya berantakan, memang kita sudah berantakan. Nah ini tempat tidur saya ini seperti ini, bareng sama kardus. Ini sumbangan dari salah satu yang mereka mau apresiasi terhadap juga. Ini ada pengusaha, bukan pengusaha, dia volunteer untuk menanam kopi bersama masyarakat yang punya satu box kopi ini. Itu kopi semua. Itu kopi itu supaya mereka tahu bahwa kita kurang tidur, supaya energinya tetap, kita kasih kopi. Nah, ini tempat saya ini kan standar untuk pengunjung. Cuman ini agak mewah sedikit karena saya di situ yang